Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam talk show Andi Academy bersama dengan PGRI, di mana kita bersama akan membahas masalah-masalah serta solusi di seputar dunia pendidikan di tanah air. Telah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit dari pengurus besar PGRI yang akan berdiskusi bersama-sama dengan kita tentang permasalahan atau solusi-solusi di seputar dunia pendidikan di tanah air. Dan topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang social emotional learning, yaitu bagaimana mengasah emosi dan empati. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Prof. Eko. Halo, selamat siang Prof. Apa kabar? Kabar baik, Mbak. Ya, terima kasih Prof telah disempatkan kembali hadir dalam diskusi kita Prof. Dan kita hari ini akan membahas tentang topik yang sangat menarik ini Prof. Social Emotional Learning atau bagaimana mengasah emosi dan empati. Nah, ini menjadi sangat menarik ya Prof hari-hari ini di tengah begitu maraknya penggunaan teknologi dan juga berbagai macam isu yang menyertainya, termasuk isu kesehatan mental, juga isu bagaimana anak-anak itu tumbuh menjadi lebih individual dan lain-lain. Nah, mungkin Prof bisa memberikan penjelasan lebih dahulu bagaimana caranya mengasah emosi dan empati anak di tengah perkembangan teknologi, percepatan perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini. Silahkan Prof. Baik, jadi saya jelaskan dulu ya. Jadi yang namanya social emotional learning atau suka disingkat dengan SEL ya, itu adalah proses pembelajaran yang menitik beratkan pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Ya, ruang lingkupnya adalah terkait dengan bagaimana anak-anak itu bisa mengenali dan mengendalikan emosi dirinya. Mengendalikan atau mengelola itu sangat penting. Kan kita tahu bahwa salah satu yang mengukur kecerdasan manusia tidak hanya kecerdasan intelektual, yaitu IQ, tetapi juga kecerdasan emosional atau yang dikenal sebagai EQ. Nah, ini baru bisa anak-anak bisa memiliki kecerdasan emosional yang tinggi apabila mereka bisa mengelola ya keterampilan sosial dan emosionalnya secara baik atau secara efektif. Nah, ini dalam dunia pendidikan Indonesia dikaitkan dengan bagian dari pendidikan karakter. Ya, karena ini berkaitan dengan nilai-nilai yang dia anut dalam hidup, karakter dirinya, dan perilaku sehari-hari yang diperlihatkan. Mengapa ini penting? Ya, mengapa sel ini penting? Karena bisa membantu kesehatan mental dan emosional peserta didik seperti yang disampaikan oleh Mbak Dwinita tadi. Penggunaan teknologi yang berlebihan terkadang membuat anak-anak menjadi asosial, menjadi kurang sensitif, menjadi kurang bisa berempati dengan orang lain. Nah, dengan penerapan sel yang baik, maka kita akan bisa menanamkan ke diri anak-anak itu untuk menjadi pribadi yang lebih memiliki kemampuan empati, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama dengan baik. Demikian, ya, dengan demikian maka diharapkan keterampilan ini bisa membantu mereka untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Karena tidak ada manusia di bumi ini yang bisa mencapai cita-citanya sendirian tanpa berinteraksi dengan orang-orang lain di sekitarnya. Dengan kata lain, jika pendidikan berbasis sel ini diterapkan dengan baik, maka cita-cita Indonesia menciptakan anak-anak yang memiliki karakter Pancasila itu bisa terwujud, Mbak Dwinita. Terima kasih banyak, Prof. Jadi berbasis sel atau social emotional learning. Nah, ini pengaplikasiannya tuh gimana, Prof? Karena hari-hari ini yang Oke. sangat viral itu kan lebih ke dampak-dampak teknologi bagi anak. Nah, mungkin Prof Eko bisa
jelasin lebih dulu pengaplikasiannya. Silakan, Prof. Oke. Nah, ini semua guru mengambil peran penting dalam konteks pendidikan berbasis sel ini. Jadi disinilah fungsi guru sebagai fasilitator, bukan sebagai pengajar. Ya, yang namanya karakter itu bukan dengan diajarkan caranya, tetapi dengan diperlihatkan, diberikan kesempatan anak-anak berinteraksi, bereksperimen, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, peran guru dalam konteks ini adalah bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar aman, terbuka, dan mendukung perkembangan sosial emosional siswa. Nah, siswa sebagai subjek utama di sini mencoba untuk mengembangkan keterampilan sosialnya dengan cara menjalankan tugas, menjalankan proyek, menjalankan kewajiban, menjalankan pekerjaan rumah yang diberikan guru atau sekolah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Nah, disinilah fungsi kepala sekolah dan sekolah atau institusi adalah membuat kurikulum dan kebijakan yang mendukung penerapan sel. Mari kita beri contoh ya. Guru misalnya, guru bisa memberikan tugas di mana siswa menggunakan teknologi, tetapi dalam satu hal yang sama juga dia membangun eh, kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sebagai contoh misalnya, ya, guru memberikan tugas sebagai berikut. Coba siapa tokoh yang menjadi panutan Anda saat ini? Wah, anak-anak senang kalau ditanya tokoh panutannya. Setiap anak punya tokoh panutan. Apakah itu tokoh olahraga, tokoh seni, tokoh dari artis, atau mungkin juga tokoh orang-orang terkenal di Indonesia ini gitu ya. Suruh mereka menentukan. Kemudian minta mereka menuliskan email secara langsung ke tokoh tersebut. Ya, nilai tertinggi akan diberikan jika email mereka dibalas langsung oleh sang tokoh. Nah, ini saya terapkan di kelas saya. Wah, ramai itu Bapak Ibu ya. Wah, banyak yang dicuekin, banyak yang tidak mendapat jawaban. Tetapi ketika ada beberapa orang yang mendapat jawaban langsung dari yang bersangkutan, wah, berbunga-bunga hatinya. Dan kemudian dia tuh terus melakukan interaksi dengan tokoh yang bersangkutan melalui email. Tidak hanya dia belajar bahasa Indonesia, tetapi dia juga belajar komunikasi. Dia juga belajar berempati. Di pihak yang lain yang tidak dibalas-balas, ya, harus mulai berpikir bagaimana supaya dibalas atau mungkin dia mencari tokoh yang lain. Di sini kita mengajarkan siswa untuk tidak tidak mudah menyerah, memiliki daya juang yang tinggi, mencari cara bagaimana supaya emailnya dibalas dan lain sebagainya. Ini baru contoh sederhana yang bisa kita terapkan dalam suatu model. Teman saya itu seorang guru juga di kelas, dia punya cara yang lebih ini lagi, lebih menurut saya sangat inovatif gitu ya. Jadi di dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pancasila, dia itu selalu memberikan tugas sebulan sekali kepada siswa-siswinya untuk membuat film dokumenter kecil hanya dengan menggunakan handphone yang dimiliki oleh siswa-siswinya. Film dokumenternya apa? Kok sebulan dibikin sekali? Yaitu suruh menceritakan kehidupan dari orang-orang yang tidak mereka kenal, yang ada sehari-hari di sekitar lingkungan mereka, yang berjuang untuk mendapatkan rezeki demi melanjutkan hidupnya untuk mencari makan. Setelah sebulan anak-anak men-sharing video itu dan dinilai oleh teman-teman lain yang ada di sekolahnya. Bapak Ibu sekalian, hal sederhana ini dampaknya luar biasa. Si anak yang membuat video baru menyadari bagaimana beruntungnya hidupnya dia itu. Karena ketika dia bertemu dengan orang yang menjadi subjek penelitiannya,
objek penelitiannya, dia baru tahu bahwa bagaimana orang-orang, banyak sekali orang-orang di Indonesia yang masih miskin, yang masih sulit mencari uang untuk menyambung hidupnya, dan dia bekerja keras setiap hari untuk mendapatkan rezeki. Di samping itu, dia juga siswa menonton video lain yang dibuat oleh teman-temannya. Di situ kita belajar menjadi orang yang bisa berempati. Di situ suara hati kita diasah agar peka dengan kondisi sekitar kita. Bahkan banyak anak-anak yang menangis ketika menyaksikan video dari teman-teman yang lain. Dari situ diharapkan dia memiliki kepedulian sosial yang lebih. Diharapkan dia mensyukuri hidup ini. Diharapkan dia berhati-hati ketika apa namanya mendapatkan rezeki berlebih. Dia tidak mau lagi membuang-buang makanan yang ada di depannya setiap hari. Bahkan ketika dia memiliki makanan berlebih, dia siapkan juga sebagian untuk orang-orang yang kesulitan. Itu cara-caranya bagaimana integrasi teknologi ke dalam dunia sel ya bisa dilakukan. Kenapa? Karena anak-anak sekarang kemana-mana membawa handphone, kemana-mana membawa teknologi, itu bagian dari hidup mereka. Jadi bagaimana kita mengasah kemampuan emosional dan komunikasi mereka juga harus lewat teknologi. Bukan gurunya bilang, kerjakan ini tidak boleh pakai IT. Ah, itu mah sudah ketinggalan zaman cara mengajar seperti itu. Jadi teknologi kita pakai untuk bagi mereka berinteraksi secara sosial dan mengasah kepekaan sosial yang ada dalam dirinya. Itu contoh Mbak. Sementara sekolah sebagai institusi yang bisa menetapkan kurikulum itu punya caranya masing-masing. Misalnya, ada sekolah yang mewajibkan bahwa setiap siswa selain kurikulumnya, kurikulum pendidikannya harus lolos semua mata pelajaran, dia harus juga memiliki prasyarat mengikuti ekstrakurikuler maupun co-kurikuler yang berkaitan dengan sosialisasi atau kehidupan sosial. Jadi misalnya kalau ikut paduan suara dapat poin 20. Ikut pecinta naik gunung, naik satu gunung dapat poin 15. Dan siswa baru boleh lulus dari sekolah itu apabila mengumpulkan poin 1000 katakanlah selama 3 tahun berada di SMP atau di SMA yang bersangkutan. Jadi siswa selama menjadi apa? Selama berada di sekolah itu selain mengasah kognitif, mengasah pengetahuannya, dia juga mengasah atau mengumpulkan poin-poin yang berasal dari aktivitas-aktivitas yang memiliki dimensi sosial yang tinggi. Apalagi kalau misalnya dia ikut bakti sosial, membantu orang lain di luar sekolahnya, apakah di sekitar rumahnya ataukah di kebun orang lain, di sawah, itu dapat poin semua. Sekolah yang memberikan poin dengan bukti yang bisa diverifikasi. Dengan demikian, anak-anak terbiasa menggunakan itu. Saya melihat ada satu sekolah yang membuat semacam platform. Platformnya itu isinya kayak blognya anak-anak mengumpulkan semua kegiatan sosialisasi yang dinilai oleh sekolahnya. Bahkan ada anak yang lulus nilainya 1.600, 1.700 karena mereka senang berinteraksi dengan orang-orang yang berada di sekitar hidupnya. Itu Mbak, peran guru sebagai fasilitator, peran sekolah membuat kurikulum yang mencampur atau memblended antara aktivitas intelektual dan aktivitas kecerdasan emosional. Baik, terima kasih Prof. Tadi sudah diberikan contoh pengaplikasian yang sangat lengkap dan komplit. Nah, ini ada pertanyaan terkait dengan penerapan SEL atau Social Emotional Learning ini. Prof, bagaimana cara membangun empati di antara siswa, di mana terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan juga kesenjangan yang cukup berbeda? Silahkan, Prof. Jadi antar murid. Empati, ya, empati itu hanya akan terjadi
apabila kita pernah berada di tempat di mana orang yang ingin kita empatikan. Jadi misalnya begini, kalau kita cuma ngomong, kalian harus membayangkan bagaimana orang-orang yang hidup di desa itu yang kalau ke sekolah saja harus jalan 3 kilometer. Kita membayangkan saja itu tidak cukup untuk anak sekarang. Anak sekarang belajar dengan cara mengalami eksperimen, gitu ya. Jadi Mbak, percaya apa tidak, di salah satu sekolah anak saya itu, ya, itu diwajibkan, ya, anak-anak itu, terutama anak kelas 1, ya, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, itu diwajibkan 1 bulan pertama ke sekolah tidak boleh pakai mobil, tidak boleh pakai apa namanya motor, tidak boleh diantarkan. Mereka harus naik angkutan umum. Mungkin bagi mereka yang terbiasa ini hal yang biasa, tapi bagi anak-anak yang selama ini berada dari kaum kelas atas, yang semuanya serba dimanja, semuanya serba ada, mereka belum pernah tahu bagaimana rasanya naik angkutan umum, seperti apa rasanya mengantre, seperti apa rasanya duduk mencari tempat duduk, berdiri bermenit-menit, atau harus memberikan tempat duduk kita kepada orang yang lebih tua, itu nggak pernah dirasakan kalau tidak dialami sendiri. Empati hanya bisa terjadi kalau kita mengalaminya sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi itu salah satu yang diterapkan di sekolah-sekolah di kota-kota besar, ya, agar anak-anak yang berada di kota besar itu bisa berempati dengan orang lain yang hidup di tempat lain. Sebaliknya, demikian juga orang-orang yang berada di tempat-tempat lain, di pedesaan, di pegunungan, dan lain sebagainya. Kepada siapa mereka harus berempati? Banyak. Mereka bisa berempati terhadap keluarga yang misalnya apa anak-anaknya belum mendapatkan pendidikan yang layak. Keluarga yang anak-anaknya belum bisa memiliki teknologi untuk membantu proses pembelajarannya. Bagaimana bisa kita tanamkan itu? Misalnya kita bikin program kerja kelompok di mana siswa yang punya teknologi harus punya teman yang belum seberuntung mereka memiliki handphone atau memiliki notebook untuk menjadi bagian dari kelompok belajar kerjasamanya. Itu semua adalah cara-cara guru untuk bisa mengkondisikan agar anak-anak bisa berada dalam lingkungan yang belum pernah mereka alami. Ada lagi sekolah yang lucu, Mbak Dwinita. Itu punya program di mana sebulan sekali anak-anak itu harus tinggal 3 hari di rumah orang lain. Tukeran gitu, kayak student exchange. Tentu saja atas persetujuan para orang tuanya. Jadi di kelas itu diambil random, Mbak. Diambil random undian, mereka tukeran tinggal. Anak saya tinggal di rumah temannya, temannya tinggal di rumah saya. Nah, itu mereka belajar bagaimana setiap rumah itu punya aturan yang berbeda, orang tuanya punya agama yang berbeda, ya, punya kultur yang berbeda, punya ritual keluarga yang berbeda, dan di situ mereka berusaha untuk berempati dengan kondisi baru yang ada tersebut. Banyak Mbak caranya, 1001 cara. Tinggal gurunya kreatif apa tidak, orang tuanya mau apa tidak, karena semua ini adalah demi anak-anak bisa terbangun kecerdasan emosionalnya. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak. Wah, contohnya menarik ya. Tadi student exchange-nya menarik sekali. Tukeran, kalau selama ini mungkin di benak kita tukeran antar kampus atau antar sekolah, ini ternyata menginap ya, Prof ya. Oke. Nah, Prof, Ya, ini ada pertanyaan menarik juga. Kalau tadi sebetulnya sudah mulai menyangkut tentang orang tua, peran orang tua dan keluarga. Nah, ini ada yang menanyakan, Prof, bagaimana cara menjembatani kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung pembelajaran sosial dan emosional siswa ini, Prof? ya. Sekolah dalam hal ini kepala sekolah bersama seluruh guru-gurunya
itu harus memiliki dalam tanda petik ya kontrak kerjasama dengan para orang tua. Saya akan kasih contoh banyak sekolah-sekolah itu yang membuat kesalahan di hari pertama dengan cara mengatakan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami tahu bapak-bapak dan ibu-ibu adalah orang yang sibuk. Jangan khawatir, kami yang akan mendidik anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu. Selagi bapak ibu semua mencari nafkah. Nah, ini adalah pendekatan yang menurut kami sangat keliru. Kenapa? Karena pendidikan dimulai dari rumah, diteruskan di sekolah, diperkuat di masyarakat, dan dipengaruhi di dunia maya. Apa artinya? Orang tua tidak boleh melepaskan kewajiban mendidik anak-anaknya yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Justru sekolah harus mengingatkan orang tua bahwa Bapak Ibu, kita punya kepentingan bersama, yaitu mendidik anak-anak kita. Itu kepentingan bersama. Nah, teritori Bapak Ibu adalah di rumah, karena Bapak Ibu yang memiliki kendali terhadap mereka di rumah. Sementara kami, kepala sekolah dan guru-guru, akan menjadi orang tua atau pendidik mereka selama berada di lingkungan sekolah. Karena kami memiliki kendali selama jam-jam sekolah. Namun kami tidak tahu apa yang terjadi di rumah. Dan Bapak Ibu juga tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Disinilah kita harus saling memberikan informasi. Ketika kita melihat hal-hal yang tidak wajar, tidak normal menimpa anak-anak didik kita, ayo kita saling memberikan informasi. Before it's too late. Sebagai orang tua pasti punya indera keenam jika anaknya tiba-tiba berubah perilakunya. Kami pun di sekolah bisa melihat ketika anak-anak yang biasanya ceria, tiba-tiba hari ini berperilaku berbeda. Yang biasanya tertawa-tawa kali ini terlihat begitu duka. Nah, kami pun akan juga menginformasikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Mereka berada di dalam dua lingkungan ini. Dan ada satu lingkungan lagi yang mungkin di luar kendali kita Bapak Ibu, yaitu di masyarakat. Kalau tidak di rumah, tidak di sekolah, berarti kan di masyarakat. Bisa saja terjadi sesuatu bagi mereka dari mereka di masyarakat. Disitulah kita juga perlu bekerja sama, mengawasi anak-anak dimanapun mereka berada hingga mereka dewasa nanti. Itu kontrak di depan, Mbak. Perjanjian di depan. Kalau ada orang tua yang nggak mau begitu, ya gurunya bisa bilang, kalau Bapak Ibu tidak mau kerjasama, mohon maaf, mendingan cari sekolah lain. Karena itu tidak sesuai dengan filosofi pendidikan kami. Nah, tidak perlu harus khawatir bicara seperti itu, karena banyak orang tua yang juga lupa bahwa pendidikan adalah tanggung jawab mereka hingga anaknya dewasa. Nah, kondisi ekonomi, tantangan dunia kerja, krisis terjadi di mana-mana, kadang-kadang membuat mereka lupa pada hal yang prioritas. Sibuk mencari nafkah dan sedikit waktu yang diluangkan untuk anak-anaknya. Demikian, Mbak. Terima kasih banyak, Prof. Menarik sekali ya diskusi kita hari ini. Jadi memang harus ada semacam kontrak atau kesepakatan itu di awal pembelajaran ya, Prof, dengan orang tua siswa. Nah, Prof, ini pertanyaan terakhir karena ternyata waktu ini cepat sekali, Prof. Sudah hampir 30 menit. Nah, untuk menutup diskusi kita ini ada satu pertanyaan yang juga mungkin mewakili kekhawatiran-kekhawatiran guru maupun orang tua siswa juga. Nah, Prof, bagaimana caranya mengatasi dampak negatif dari media sosial terhadap perkembangan empati dan keterampilan sosial siswa? Mungkin kaitannya hampir seperti yang di depan tadi kita bahas ya, Prof. Jadi agar tidak autis secara sosial, tetap punya kepedulian dan lain-lain. Silahkan, Prof. Ya, jadi begini. Kalau pendidikan di keluarganya baik, pendidikan di sekolahnya baik, maka ketika dia berhadapan di media sosial,
dan ada sesuatu yang tidak kompatibel dengan yang diajarkan di rumah dan di sekolah, dia bisa melihat itu sebagai sesuatu yang tidak normal. Sama seperti dulu waktu kita kecil ya, kita belajar bahasa dari rumah. Ayah ibu kita bicara dengan santun, kakek nenek kita bicara dengan santun, semua menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dimengerti. Sampai di sekolah, guru-guru kita juga berbicara dengan bahasa yang sama, dengan pilihan kata yang sama. Oh, kita tahu bahwa itulah kata-kata yang baik. Itu adalah kata-kata yang normal. Itulah kata-kata yang seharusnya saya miliki. Nah, ketika kita bertemu dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok dari tempat lain, kita langsung bisa tahu bahwa itu adalah kata-kata yang keliru, kata-kata yang tidak baik. Kita bisa memfilter sesuatu karena sebelumnya kita sudah tahu mana yang baik. Nah, inilah pentingnya ya pendampingan orang tua sebanyak-banyaknya pada anak-anak ketika dia SD, ketika dia balita. Karena nanti waktu SMP dia boleh mulai pakai media sosial, dia akan bertemu dengan value atau nilai atau prinsip yang tidak sesuai dengan yang selama ini orang tuanya sampaikan, wujudkan, implementasikan, yang selama ini gurunya sampaikan, wujudkan, implementasikan, nggak sama dengan yang ada di media sosial. Disitulah filter dirinya bekerja. Dia akan mempertanyakan konten media sosial itu. Dia tidak akan langsung melakukannya karena dia sebelumnya merasa asing terhadap tawaran-tawaran negatif seperti itu. Itu Mbak. Nggak mungkin kita bisa memfilter itu tiba-tiba kalau belum ada modal atau bekal yang diajarkan di rumah dan di sekolah. Itu prinsipnya Mbak yang harus kita sadari. Banyak Prof, jadi memang harus sedini mungkin terutama di rumah dan di sekolah, di keluarga dan di lingkungan sekolah ya Prof. Baik, nah untuk menutup diskusi kita hari ini Prof, seperti biasa mungkin ada yang ingin Prof sampaikan terkait dengan social emotional learning atau SEL ini. Silahkan Prof. Ya, saudara-saudara, penerapan pembelajaran berbasis sosial emosional ini akan terjadi secara efektif apabila orang tua dan sekolah memiliki tujuan yang sama, memiliki pendekatan yang sama, dan saling berkolaborasi demi keberhasilan sang anak. Sekolah dan orang tua harus memiliki approach ya atau memiliki prinsip yang sama sehingga nanti keduanya bisa membantu anak-anak dalam mengembangkan emosionalnya. Sebab kadang-kadang ada yang sekolahnya menjalankan A, orang tuanya tidak sepakat. Atau orang tuanya menjalankan B bertentangan dengan prinsip yang diajarkan di sekolah. Ini hanya bisa terjadi apabila ada kesepakatan kerjasama, ada kontrak antara orang tua dan pendidik di sekolah yaitu guru-guru maupun kepala sekolah sebelum program pembelajaran dilaksanakan di sebuah ekosistem satuan pendidikan formal. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Prof atas diskusi dan juga sharing serta ilmu yang luar biasa pada hari ini. Kita sekali lagi belajar banyak dari talkshow atau diskusi kita hari ini tentang social emotional learning, yaitu tentang bagaimana mengasah emosi dan empati anak-anak kita. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Prof dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih bagi seluruh pemirsa TV Andi, terutama Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan hari ini dapat bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.